Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, segenap guru-guru, para ustadzah yang telah hadir di majelis ini, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Umi Tin, Umi mertua saya yang datang jauh-jauh dari Banyuwangi. Terima kasih kepada tim hadrah dan juga pengisi acara yang datang jauh-jauh dari Situbondo dan Pekalongan. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Para undangan, para pimpinan-pimpinan pondok pesantren, pimpinan-pimpinan majelis ta'lim, serta seluruh jamaah yang hadir pada hari ini, seluruh tamu maulid, tamu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hadir pada hari ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, terutamanya kepada segenap panitia dari keluarga besar Muslimah Al-Ikhwan dan juga dari Muhasabah Cinta Event. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, serta dari semua yang telah terlibat acara pada hari ini. Mudah-mudahan acara ini menjadi secercah cahaya dalam kehidupan kita, yang akan kita kenang manisnya kelak di hari akhirat nanti. Hari ini kita akan bergembira merayakan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang telah tadi diawali dengan pembacaan Wirdul Latif, qasidah mudhariyah, juga hataman Al-Quran. Kemudian akan kita lanjutkan dengan pembacaan Yasin dan juga tahlil, yang mana Yasin dan tahlil ini kita niatkan semoga acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar, sehat-sehat semuanya, berkah-berkah semuanya, senang semuanya, bahagia semuanya. Dan juga kita niatkan sebagai hadiah untuk orang-orang tua kita yang telah meninggal dunia. Khusus untuk Umi saya, Umi Nur binti Muhdar Asgaf, yang meninggal dunia pada bulan ini, bulan Rabiul Tsani. Kita doakan mudah-mudahan beliau dibahagiakan Allah dalam alam barzakhnya. Dan juga kita khususkan terutamanya untuk Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, yang merupakan ayahanda dari guru saya Hubabah Nur, dan juga ayahanda dari almarhumah guru saya Hubabah Maryam binti Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Kita niatkan Yasin dan tahlil untuk beliau, dan memang beliau hari meninggalnya adalah hari Minggu pertama dari bulan Rabiul Tsani. Jadi kita sekalian niatkan ini juga Yasin tahlilnya untuk beliau juga, serta hataman Qur'annya tadi juga
kita niatkan untuk beliau, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak menghalangkan kita dari keberkahan para wali. Tidak menghalangkan kita dari keberkahan para guru-guru kita. Tidak menghalangkan kita dari keberkahan orang-orang tua kita. Kita baca suratul Fatihah. Suratul Fatihah wa Yasin. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabi wa azwaji wa dhurriyyati wa ahli baiti wa sallim. Wa jamil anbiya wal mursalin wa ulil qawni ajma'in. Wa naususan la sayyidina muhajirin Allah Ahmad bin Isa fakir muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Sayyidil Habib Abdurrahman Sayyidil Habib Abdurrahman Asgaf Sayyidil Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Aidarus Fakhril Wujud Al-Syeikh Abu Bakar bin Salim wa Sulim wa Furim teman sahib ratib Abdullah bin Al-Haddad Ahmad bin Zain Al-Habsyi Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi wa jami' sadatina ali Abi Alawi ajma'in khususan la ruhil Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar wa Baba Maryam bin Muhammad bin Abdullah Al-Haddar thumma ila arwahi jami' awliya'illah masyarikil ardi wa magharibiha barriha wa bahriha wa khususan ila ruhi Ummi Nur binti Muhdar Asgaf thumma ila ruhi Habib Sadiq bin Umar Al-Haddar thumma ila ruhi jami' abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina khususan ila ruh. Sebutkan arwah keluarga masing-masing. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Allah berfirman dalam Al-Ahzab ayat 6. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih utama bagi orang yang beriman daripada diri mereka sendiri. Dan istri-istri beliau adalah ibu bagi orang-orang yang beriman. Saudariku sekalian, jika kita umat Islam ibarat keluarga, Nabi Muhammad adalah sang ayah bagi kita semuanya. Beliau adalah ayah yang penuh kasih sayang, penolong, pembela, dan pembimbing terbesar bagi kita sekalian anak-anaknya. Sementara istri-istri beliau, seperti yang telah Allah sebutkan dalam ayat yang tadi telah saya bacakan, adalah ibu bagi kita semuanya. Istri-istri Nabi adalah ibu bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah ibu yang penuh kasih. Mereka adalah ibu yang jadi teladan dan panutan bagi kita umat suami mereka. Sebagai anak, tentu sepatutnya kita mengenal kedua orang tua kita. Kita mengenali baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita juga mengenali istri-istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dekat dan menyayangi mereka semuanya, hingga kita tidak selayaknya anak yang yatim piatu. Di perayaan Maulid kali ini akan kuceritakan kepadamu kisah ibu-ibu kita, kisah ummahatul mukminin, istri-istri baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibu bagi orang-orang yang beriman. Meskipun tentu saja apa yang akan saya kisahkan padamu hanyalah seperti sebiji gandum di tengah tumpukannya berkarung-karung, atau seperti menatap cahaya sebuah bintang di antara ribuan bahkan jutaan gemintang di langit kala malam.
Harapan saya, semoga hari ini kita bisa mengenal lebih dekat ibu-ibu kita, agar kita dapat mempelajari kehidupan mereka, meneladani hingga semoga di tempat keabadian di surga nanti kita sebagai orang-orang yang beriman dapat berkumpul bersama dengan ayah terbesar kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibu-ibu kita umat yang beriman, istri-istri baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita, kedua orang tua kita, anak-anak kita, saudara-saudari kita, orang-orang yang kita sayangi, bersama dengan guru-guru kita dan segenap umat Islam. Sallu ala Nabi Muhammad. Saudariku sekalian, belajarlah istiqomah dalam mempertahankan keimanan dari Ummu Habibah. Belajarlah kesabaran dari beliau. Sabar bukanlah menyerah dari keadaan, melainkan memiliki kekuatan hati untuk tetap memilih jalan Allah di saat ujian dan badai terjadi. Ramlah atau yang biasa dikenal dengan nama Ummu Habibah adalah putri Abu Sufyan bin Harb, salah satu musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disegani dari kaum kafir Quraisy. Terkadang buah jatuhnya cukup jauh dari pohonnya. Sebab meskipun ayahnya adalah kawan Abu Jahal, kawan Abu Lahab, dan kawan Umayyah bin Khalaf, akan tetapi putri dari Abu Sufyan ini malah justru beriman. Cahaya Islam menelusup hingga relung hatinya yang terdalam. Ia terpesona. Ia terpana. Ia berjalan mengikuti arah cahaya bersama dengan suaminya, Ubaidillah bin Jahsh. Tak ayal sang ayah berusaha sekuat tenaga mengembalikan anak dan menantunya ke jalan kakek moyang mereka sebagai para penyembah berhala. Ia merasa sudah tidak lagi memiliki muka di hadapan kaumnya, kawan-kawannya, kaum kafir Quraisy. Malu yang luar biasa. Bagaimana tidak? Mereka selama ini berusaha segala daya upaya mencegah kaumnya untuk beriman. Namun ternyata putrinya sendiri malah masuk ke dalam Islam. Akan tetapi iman. Iman apabila telah menetap di hati seseorang, layaknya batu karang ia tak hempas diterjang gelombang. Abu Sufyan dan kawan-kawannya berusaha mengganggu keimanan Ummu Habibah sehingga hidupnya menjadi tak mudah. Cacian, makian, bahkan pemboikotan terhadap mata pencaharian mereka di Mekah membuat suami istri tersebut menjadi sempit rasanya tinggal di kota tersebut. Hingga di awal-awal Islam, ketika banyak umat Islam berangkat hijrah ke Habasyah, keduanya memutuskan untuk ikut serta hijrah ke sana demi hidup yang lebih damai di negeri tersebut. Namun baru beberapa hari mereka aman di negeri itu, Abu Sufyan sang ayah yang tidak membiarkan anaknya meninggalkannya mengutus beberapa orang kaum kafir Quraisy untuk menfitnah mereka di hadapan Raja Najasyi, sang pemimpin Habasyah. Tuan, orang Islam yang datang kepadamu itu telah berkata tentang Isa Al-Masih ucapan yang tidak benar. Karena dia tahu Raja Habasyah adalah pengikut Nasrani. Sang Raja Habasyah marah, namun ia adalah orang yang bijak. Dipanggilnya beberapa perwakilan umat Islam, hingga datanglah Ja'far bin Abi Thalib yang telah hijrah ke Habasyah bersama dengan istrinya Asma binti Umais. Ja'far ditanya tentang pandangan Islam mengenai Nabi Allah Isa Al-Masih.
Beliau kemudian membacakan surat Maryam yang mengatakan bahwa Isa al-Masih adalah ruh Allah dan kalimat Allah, utusan Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Isa al-Masih bukanlah Tuhan. Isa al-Masih bukanlah anak Tuhan, melainkan ia adalah utusan Tuhan. Ia adalah utusan Allah sekaligus ruh Allah, kalimat Allah yang Allah tiupkan dalam rahim ibundanya. Mendengar ayat-ayat tersebut dibacakan, air mata sang raja mengalir hingga membasahi jenggotnya. Gerimis hidayah menerpanya. Ia berkata, sungguh apa yang telah engkau baca wahai Ja'far dan apa yang turun kepada Nabi Isa bersumber dari Tuhan yang sama. Raja Najasyi malah justru masuk ke dalam agama Islam. Utusan Abu Sufyan kembali dengan gigit jari dan Ummu Habibah dapat menarik nafas lega. Ia hidup dengan damai dan tenang di negeri Habasyah. Tapi dunia bukanlah tempat bagi umat Islam untuk hidup tenang. Sekali lagi saya ulangi untukmu. Dunia bukanlah tempat damai bagi kita untuk hidup tenang. Sebab kita dicipta di dunia bukanlah untuk dunia. Kita dicipta di dunia untuk hidup di surga. Kita terlahir di dunia untuk menempuh jalan menuju surga. Mau damai, adanya di surga. Mau tenang, adanya di surga. Mau bahagia tak berkesudahan, adanya di surga. Dunia tempatlah ujian, dunia tempatnya permasalahan. Sebab dunia adalah landasan, tempat besi ditempa jadi pedang. Dan tempaan memanglah seringkali menyakitkan. Ujian berikutnya datang kembali kepada Ummu Habibah. Diawali dengan mimpi yang dilihatnya beberapa waktu sebelumnya. Ia melihat suaminya masuk ke dalam lautan perlahan-lahan. Kemudian ia digulung ombak dan kegelapan demi kegelapan melapisinya. Hingga sang suami tersebut tenggelam dalam mimpinya. Sebuah mimpi yang membuat Ummu Habibah terbangun dengan dada yang sesak dan keringat dingin membasahi tubuhnya. Tak diceritakannya mimpi tersebut kepada siapapun. Ia takut mimpi tersebut menjadi kenyataan. Ia berusaha tidak menceritakan mimpi tersebut agar mimpi tersebut tidaklah terwujud. Akan tetapi harapannya kali ini tidak sesuai dengan kenyataan. Ubaidillah bin Jahash, sang suami mulai terlihat aneh gelagatnya. Ia seringkali bergaul dengan masyarakat lokal yang mayoritasnya beragama Nasrani dan kemudian mulai terpengaruh oleh mereka. Ia dijanjikan banyak harta, ia dijanjikan banyak uang oleh kawan-kawan barunya. Hingga pada akhirnya ia pun menyampaikan kepada istrinya keinginan yang sangat tidak masuk akal di hadapan Ummu Habibah. Sang suami menyatakan, aku akan masuk ke dalam agama Nasrani. Dan kamu Ummu Habibah, ikutlah bersama dengan saya untuk masuk ke dalam agama Nasrani. Ummu Habibah panik.
Air mata bercucuran dari wajahnya. Ajakan itu tentu saja segera ia tolak mentah-mentah. Dia bahkan lebih memilih mati bersimbah darah daripada keluar dari ajaran agama Islam. Dia berusaha untuk menyadarkan suaminya. Akan tetapi takdir memang tak dapat dielak. Hidayah itu mutlak, hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya saudariku sekalian, adalah penting bagi kita untuk selalu meminta hidayah kepada Allah. Penting bagi kita untuk selalu meminta kepada Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami berada dalam keimanan kepadamu. Membaca kisah Ubaidillah bin Jahash membuat saya ketakutan setengah mati. Ia telah memegang tangan Nabi Muhammad dan membaiatnya. Ia telah memandang wajah Nabi Muhammad dan menikmatinya. Ia telah dengan segala daya upaya berangkat hijrah ke Habasyah. Dan itu bukanlah mudah. Akan tetapi ketika Allah hendak menarik hidayah dalam hati seseorang, semudah membalik telapak tangan saja rupanya. Iman itu keluar dari hati Ubaidillah bin Jahash. Ia telah memberi keimanan. Allah telah memberi keimanan kepada Ubaidillah. Akan tetapi kemudian ia mencabutnya. Ubaidillah menjadi murtad dan keluar dari agama Islam. Sementara Ummu Habibah tak sejengkal pun berniat untuk berpaling. Ia telah merengkuh hidayah, tak diinginkan sesuatu terjadi padanya. Ia tak mau melepaskan cahaya Islam. Allah dan Rasulnya akan ada di hatiku selamanya. Begitu pikirnya selalu. Ia setia bukan kepada suaminya. Ia setia bukan kemana arah uang membawanya. Ia setia bukan kemana arah kepentingan membawanya. Hatinya setia kepada Allah dan Rasulnya. Semoga Allah anugerahkan kepada kita rasa yang sama. Setia dalam jalan Islam. Suaminya kini meninggalkannya. Dan beberapa bulan kemudian ia mendengar kabar bahwa suaminya telah meninggal dunia dalam keadaan mabuk-mabukan di tempat minum minuman khamr bersama dengan kawan-kawannya. Hatinya sedih. Ia kini sendiri dihadapkan pada dua pilihan yang keduanya sama-sama tak dia inginkan. Antara tinggal di kota tersebut seorang diri, dan itu tentulah tidak mudah, ataukah kembali ke rumah ayahnya yang kafir dan tentu saja memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia memilih pilihan ketiga. Ia memilih bersabar. Ia memilih mengadukan dirinya kepada Allah.
Ia memilih mengadukan masalahnya kepada Allah. Ia memilih menenggelamkan dirinya dalam sujud-sujud panjang. Ia memilih untuk membiarkan dirinya tenggelam dalam sujud-sujud dan doa-doa kepasrahan. Dan ia memilih pilihan yang tepat. Jika kamu dalam tiap badai yang menyerang dalam kehidupanmu, jika kamu dalam setiap kali badai kehidupan menerpamu, memilih untuk membenamkan dirimu dalam sujud-sujud kepasrahan, lihatlah Allah akan mengubah mendung langitmu menjadi pelangi berwarna-warni. Seperti yang terjadi kepada Ummu Habibah. Allah Sang Maha Mendengar lagi Maha Penyayang menghapus air mata Ummu Habibah dan menggantikannya dengan kebahagiaan tak terkira. Pagi itu, sesudah berbulan-bulan lamanya, ia berusaha untuk mendekatkan dirinya kepada Allah dan Rasulnya dengan banyak bersujud dan banyak bersolawat. Rumahnya didatangi oleh istri Raja Najasyi. Wahai Ummu Habibah, aku diutus oleh suamiku dan ia telah diutus oleh baginda Nabi besar Muhammad untuk melamarmu untuk Nabi Muhammad. Ummu Habibah dilamar oleh Nabi Muhammad. Adakah menurutmu yang lebih indah daripada itu? Suaminya yang meninggalkan cahaya, Allah gantikan dengan cahaya terindah. Bersabarlah wahai muslimah. Bersabarlah wahai mukminah. Lihat Allah ketika hendak menggantikan deritamu bukan main-main. Allah ketika hendak menggantikan kesusahanmu bukan main-main. Digantikannya derita dan kesusahanmu dengan cahaya terindah, dengan kebahagiaan tak terperi. Syaratnya hanya perlu satu. Tetaplah di jalan Allah. Tetaplah di jalan Islam. Tetap pilihlah Allah dan Rasulnya untuk hatimu, untuk hidupmu. Air mata Ummu Habibah mengalir penuh syukur. Lama terdiam. Dirasakannya air mata mengalir tak terasa. Ya Allah, inikah jalan keluar terindah yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Pintu itu telah terbuka. Mendung kelabu dan hujan badai itu telah tersingkap. Dan langit hatinya berganti dengan pelangi indah berwarna-warni. Bersiaplah wahai Ummu Habibah. Raja Najasyi telah mempersiapkan sebuah pesta indah untukmu di istana. Beliau akan mewakili Nabi Muhammad dan mengakadkan dirinya dengan dirimu. Subhanallah. Saat kau diuji, jangan pernah memilih selain Allah. Jangan pernah memilih selain setia di jalan Allah dan Rasulnya. Dan itu akan membuatmu berada dalam keindahan tak terbayangkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan tentang tokoh yang akan saya sampaikan padamu, Ummu Salamah.
Amma ma dzukirti minal ghirah fasawfa yudhibaha Allah minki. Wa ma dzakarti minas sin faqad asabani mithlu alladhi asabak. Wa amma ma dzakarti minal ayal fa innama iyaluki iyali. Tentang apa yang kamu sebutkan wahai Ummu Salamah mengenai kecemburuan, semoga Allah menghilangkan sifat tersebut darimu. Adapun yang kamu sebutkan mengenai usia yang sudah tak lagi muda, usiaku pun tak lagi muda. Sementara yang kau sebutkan mengenai banyaknya anak-anak, ketahuilah bahwa anakmu wahai Ummu Salamah adalah anakku juga. Salah satu dari ibu kaum beriman, Ummahatul Mukminin, yang harus kamu kenali wahai saudariku adalah Ummu Salamah. Wanita yang bernama Hindun binti Abi Umayyah ini merupakan salah satu dari istri baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat pantas kita teladani sekurangnya dalam dua hal. Yang pertama, dalam kesabarannya menjalani ketaatan. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Ankabut ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afa hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka bahwa mereka dibiarkan berkata, kami beriman dan mereka tidak diuji? Tidak akan pernah. Selagi kamu mengatakan bahwa kamu beriman, selagi kita mengatakan bahwa kita beriman kepada Allah, maka pastilah ujian akan datang dalam kehidupan kita. Keimanan adalah sesuatu yang besar. Menjadi beriman adalah menaiki jalanan terjal mendaki menuju kemuliaan hidup di dunia maupun di akhirat. Selagi kamu beriman, jangan berharap jalanmu selalu landai. Kamu akan diuji, kamu akan diberi cobaan untuk menjadi semacam seleksi dari Allah dalam memilih hamba-hambanya yang tercinta. Berhasil melalui ujian dengan kesabaran, kamu akan menjadi seorang hamba yang tercinta di sisi Allah. Seperti halnya dengan perempuan yang akan aku kisahkan kali ini, Ummu Salamah. Dia dan suaminya Abu Salamah termasuk golongan pertama dari kaum suku Quraisy yang masuk ke dalam Islam. Ketika keadaan menjadi berat, mereka berdua pun memutuskan untuk hijrah ke Habasyah bersama dengan rombongan yang lainnya. Bertahun-tahun keduanya merasakan hidup dalam damai di Habasyah. Suatu hari mereka mendengar kabar keadaan di Mekah telah membaik. Mereka pun kembali ke Mekah, kampung halaman mereka tersebut. Namun ternyata keadaan belum berubah, malah justru sebaliknya. Umat Islam di kota Mekah diganggu, disiksa, diperlakukan semena-mena. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu memberitahu bahwa orang-orang di Yathrib atau Madinah mulai banyak yang masuk Islam. Abu Salamah bersama dengan istrinya Ummu Salamah kemudian memutuskan untuk berangkat hijrah ke Madinah. Disinilah awal ujian tersebut terjadi. Di perjalanan menuju Madinah, Ummu Salamah bersama dengan Abu Salamah dan anak mereka yang masih balita yaitu Salamah, anak laki-laki mereka, ditahan, ditangkap oleh kaum kafir Quraisy yang terdiri dari keluarga Ummu Salamah. Kami tak akan membiarkan kalian berdua terlepas lagi dari tangan kami sesudah kalian berdua sebelumnya berhasil pergi dari negeri ini ke Habasyah. Kembalilah ke Mekah. Terjadilah keributan, terjadilah keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan.
Hingga kemudian mereka memutuskan, kalau gitu Abu Salamah, kalau kamu mau berangkat silahkan aja. Akan tetapi keluarga kami nih, Ummu Salamah nggak boleh, harus kembali ke Mekah. Dengan berat hati Abu Salamah kemudian meninggalkan istri dan anaknya untuk kembali ke Mekah. Sementara Abu Salamah berangkat sendirian ke kota Madinah menuju Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menuju hidup dalam kedamaian, dalam cahaya Islam. Ummu Salamah pulang kembali ke Mekah. Ujian belum selesai. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, ketika keluarga Abu Salamah mengetahui bahwa yang berhasil berangkat hanya Abu Salamah, mereka pun datang ke tempat Ummu Salamah untuk mengambil anaknya, merampasnya dari ibunya, karena mereka tidak mau keponakan mereka, cucu mereka berada di tangan ibunya dan bukan berada di tangan bapaknya. Ummu Salamah menderita. Ia kini tinggal di Mekah seorang diri, tanpa anak yang sangat disayanginya, pun juga tanpa suami yang kini telah berada di Madinah. Hingga kabarnya setiap pagi Ummu Salamah akan berangkat ke ujung kota Mekah. Dari sana ia akan melihat-lihat jalanan, memanggil-manggil suaminya. Ia akan memanggil-manggil pula anaknya. Ia akan datang ke rumah keluarga Abu Salamah meminta agar anaknya dikembalikan, namun usahanya sia-sia. Seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, hingga 1 tahun lamanya. Bayangkan, andai hidupmu seperti yang dirasakan Ummu Salamah. Saudariku sekalian yang saya muliakan, sesudah 1 tahun hidupnya terasa terlunta-lunta tanpa orang-orang yang dia sayangi, tanpa orang-orang yang dia kasihi. Satu waktu ia keluar ke jalanan, kemudian ia berjumpa dengan saudara sepupu Abu Salamah. Laki-laki tersebut tak sampai hati melihat keadaan Ummu Salamah. Ia segera pulang kembali ke Mekah dan kemudian mengumpulkan keluarganya. Dia mengatakan, ayolah, ayolah, kesian. Saya melihat Ummu Salamah keadaannya begitu mengenaskan. Kembalikanlah saja, biarkan sajalah ia menuju ke kota Madinah untuk berjumpa dengan suaminya. Dan biarkan sajalah ia dikembalikan anaknya kepadanya. Mereka pun kemudian merasakan apa yang dirasakan oleh Ummu Salamah. Mengizinkan Ummu Salamah untuk berangkat ke Madinah dan mengembalikan pula anaknya kepada Ummu Salamah. Ummu Salamah bahkan nekat hendak berangkat seorang diri. Ia dan anaknya yang masih balita kala itu. Akan tetapi di tengah jalan ia berjumpa dengan saudara sepupu Abu Salamah yang kemudian mengantarkannya sampai ke Kuba. Ummu Salamah kini telah kembali bersama dengan suami dan anaknya. Bahagia rasanya. Mereka pun kemudian tinggal bersama-sama setahun, 2 tahun, hingga beberapa tahun sesudah itu. Datanglah kewajiban perang Badar. Abu Salamah di antara 313 pasukan yang berangkat
untuk membela Nabi Muhammad, membela agama Islam, i'la kalimatillah, memberdirikan syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Dia membela Nabi Muhammad di medan perang Badar. Umat Islam berhasil menang di medan peperangan tersebut. Hingga meskipun jumlah tak seimbang, hanya 313 orang pasukan saja, pasukan tersebut berhasil mengalahkan 1000 pasukan kafir Quraisy. Umat Islam berbahagia. Akan tetapi Ummu Salamah, meskipun hatinya bahagia dengan kemenangan Islam, dia harus berduka cita. Sebab suaminya termasuk di antara sedikit umat Islam yang tewas di medan perang Badar. Abu Salamah terluka. Ia sempat membaik, akan terlapi, kemudian beberapa waktu sesudahnya ia meninggal dunia. Di masa kesedihan kehilangan suami tercintanya, Ummu Salamah ingat pesan suaminya suatu kali. Wahai Ummu Salamah, kata suaminya Abu Salamah, hari ini aku mendengar hadis yang sangat indah dari baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad mengatakan, "Ma min muslim tusibuhu musibah fayaqul ma amarahullah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha illa akhlafallahu lahu khairan minha." Wahai Ummu Salamah, Nabi Muhammad mengatakan, tidaklah seorang mukmin tertimpa kehilangan atau terkena sebuah musibah, kemudian ia berkata apa yang diperintahkan Allah, yaitu ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya milik Allah dan yang milik Allah hanya akan kembali kepada Allah. Kemudian dia berkata, Allahumma ajurni fi musibati wakhluf li khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala atas musibahku ini dan gantikan untukku yang lebih baik darinya. Ya Allah, berikanlah pahala atas musibahku ini dan gantikanlah untukku yang lebih baik darinya. Allahumma ajurni fi musibati wakhluf li khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala atas musibahku ini dan gantikanlah untukku yang lebih baik darinya. Nabi Muhammad mengatakan, orang tersebut akan diberi pahala atas musibahnya dan akan digantikan untuknya yang lebih baik dari kehilangannya. Ummu Salamah mengingat hal tersebut sehingga ia pun dalam masa-masa duka kehilangan suaminya membaca doa tersebut. Allahumma ajurni fi musibati wakhluf li khairan minha. Allahumma ajurni fi musibati wakhluf li khairan minha. Mari kita bersama-sama mengucapkannya. Allahumma ajurni fi musibati wakhluf li khairan minha. Sekali lagi. Allahumma ajurni fi musibati wakhluf li khairan minha. Sekali lagi. Allahumma ajurni fi musibati wakhluf li khairan minha. Ummu Salamah berkata, tak kukira ada siapapun lebih baik daripada Abu Salamah. Untukku, aku rasa
Tak ada sesiapa pun lebih baik untukku daripada Abu Salamah. Akan tetapi aku tetap membacanya. Bukan karena berharap digantikan yang lebih baik daripada Abu Salamah. Aku rasa tak ada yang lebih baik darinya untukku. Aku membacanya agar aku tidak terhalang dari pahala kematian Abu Salamah. Dan aku juga membacanya agar aku dapat melaksanakan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saudariku sekalian, saat kehilanganmu, kehilangan orang yang kamu cintai, bacalah doa tersebut. Kehilangan orang tuamu, kehilangan anakmu mungkin, kehilangan suamimu, kehilangan saudaramu, kehilangan gurumu, kehilangan kawan dekatmu, kehilangan orang-orang yang kamu sayangi, bahkan kehilangan barang sekalipun, kehilangan handphonemu, kehilangan hartamu, kehilangan rumahmu karena kebakaran, kehilangan harta bendamu, apapun saja jenis kehilanganmu, amalkan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah akan memberikan kepadamu pahala kesabaran. Allah pun akan menggantikan untukmu yang lebih baik darinya. Tentu kehilangan orang tua tak akan digantikan. Sebab tak ada orang tua selain orang tua kita. Akan tetapi Allah akan menggantikan rasa yang baik di dalam hatimu. Kehilangan anakmu misalnya, belum tentu Allah gantikan dengan anak yang lain. Akan tetapi Allah akan menghibur hatimu. Allah akan membahagiakan hatimu. Karenanya ucapkan doa tersebut dalam setiap kehilanganmu. Allahumma ajurni fi musibati wakhlufli khairan minha. Ya Allah, gantikan. Ya Allah, berikanlah pahala atas musibahku ini ya Allah. Dan gantikanlah untukku yang lebih baik darinya. Kini Ummu Salamah menjanda. Dan sesudah iddahnya selesai, beberapa orang melamarnya. Satu, karena tahu perjuangan Ummu Salamah. Kedua, karena memang Ummu Salamah adalah seorang perempuan yang baik hatinya, baik akhlaknya, indah dan rupawan pula wajah beliau. Di antara yang melamarnya adalah Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar bin Khattab. Akan tetapi Ummu Salamah menolak lamaran dari setiap laki-laki yang datang melamarnya. Hingga satu hari seorang ponakan datang kepadanya untuk menyampaikan lamaran dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah ketika disampaikan lamaran Nabi tidak serta-merta menerima lamaran tersebut. Saudariku sekalian, Aisyah merupakan istri termuda dari segi usia dibandingkan dengan istri-istrinya yang lain. Meskipun kalau secara urutan beliau adalah istri Nabi Muhammad SAW yang ketiga. Sesudah wafatnya Sayyidah Khadijah, Nabi kemudian menikah dengan Saudah, kemudian menikah dengan Sayyidah Aisyah. Beliau bisa dikatakan sebagai seorang ustazah. Beliau adalah seorang guru dan pendidik bagi kita semuanya, terutama kita kaum wanita.
Beliau dinikahi oleh Nabi Muhammad di usia yang sangat belia adalah karena rahmatnya Nabi Muhammad kepada kita kaum wanita. Agar ada seseorang yang dapat memberitahu tentang kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang wanita. Bahkan kabarnya sepertiga dari ilmu fikih bersumber dari Sayyidah Aisyah. Tentu saja beliau adalah seorang perempuan yang sangat cerdas, perempuan yang mendapatkan bimbingan langsung dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak heran jika ada banyak hal yang dapat kita pelajari dari kehidupan beliau. Saya akan sampaikan 3 di antaranya. Yang pertama adalah ilmu. Sayyidah Aisyah perempuan yang benar-benar pandai dan berilmu. Beliau diriwayatkan banyak menangis ketika membaca Al-Quran. Karena bukankah semakin tinggi ilmu seseorang, maka akan semakin besar rasa takutnya kepada Allah SWT. Dan akan semakin besar pula pemahamannya terhadap Al-Quran, sehingga membuat hatinya menunduk kepada Allah SWT. Beliau menjadi perawi hadis terbanyak dari kalangan wanita dan menjadi yang keempat dari seluruh laki-laki. Yang pertama dari seluruh para sahabat, yang pertama adalah Abu Hurairah, kemudian Ibnu Umar, kemudian Anas bin Malik, dan yang keempatnya adalah Sayyidah Aisyah. Lebih dari 2.200 hadis yang beliau riwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan lebih dari 10.000 hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau hafal. Kamu berapa hadis? Kata Nabi, man hafidha minni arba'ina haditsan faqad wajabat syafaati. Siapa yang hafal dariku 40 hadis, dia wajib mendapatkan syafaatku. Innamal a'malu 1. Sisa 39. Sayyidah Aisyah menjadi rujukan fikih wanita sepeninggal baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam banyak hal, ketika Sayyidina Ali yang merupakan pintu dari kota ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi Muhammad mengatakan ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku adalah kota ilmu, sedangkan Ali adalah pintunya. Dalam banyak hal, Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika ditanya tentang suatu masalah fikih, beliau menjawab, is'alu Aisyah fa innaha a'lam minni fi hadhil mas'alah. Tanyakan masalah ini kepada Aisyah, dia lebih faham urusan ini dibandingkan dengan aku, kata Sayyidina Ali. Aisyah sendiri pun mengatakan tentang dirinya, setiap kali aku membaca ayat dalam Al-Quran, aku tahu kapan turunnya ayat tersebut, untuk apa ia diturunkan, apa sebab nuzul ayat Al-Quran tersebut, apa hukum yang terkait dengannya, dan aku faham keindahan dari segi bahasanya. Seorang tabi'in mengatakan, ma ra'aitu ahadan afqah bihalal wa haram min Aisyah. Kami tidak pernah berjumpa seseorang yang lebih memahami hukum halal dan haram dibandingkan dengan Sayyidah Aisyah. Tentu saja sebab beliau berguru langsung dari sumbernya. Yuk. Nih, belajar. Kalau kamu merasa punya kecerdasan, enggak usah dipakai buat belajar bahasa Mandarin. Kalau kamu merasa punya kecerdasan lebih, saya menyarankanmu untuk enggak usah ngafalin nama-nama pemain bola. Apalagi pelajarin lagu-lagu Korea. Udahlah. Yuk teman-teman sekalian, kamu punya kecerdasan, pakai buat
pelajarin, hafalkan ayat-ayat Al-Quran, hafalkan hadisnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita bisa menjadi perempuan-perempuan yang pantas mendapatkan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Dan teman-teman sekalian, kalau kamu merasa udah telat nih ustazah, kebanyakan terisi sama harga bawang, harga beras, ya udah kalau gitu, kalau kamu lihat anak kamu punya kecerdasan, kamu lihat cucu kamu punya kecerdasan, minta mereka untuk belajar ilmu agama Allah. Minta mereka buat belajar Al-Quran, minta mereka buat menghafal Al-Quran, minta mereka biar jadi kayak Sayyidah Aisyah, ustadzah di masa kini, ustadz di masa kini, insya Allah menjadi orang-orang yang banyak menghafalkan hadisnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hal kedua yang bisa kita pelajari dari kisah kehidupan Sayyidah Aisyah adalah kedermawanan. Aisyah dikenal sebagai seorang perempuan yang sangat dermawan. Dan tentu ini juga merupakan hasil didikan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiap kali Nabi bersedekah, Nabi akan minta Aisyah untuk membagi-bagikannya. Sebuah cara yang luar biasa indahnya. Kamu bu, punya anak, punya cucu, latih mereka buat bagi-bagi sedekah. Ajarkan mereka buat bagi-bagi sedekah. Itu yang dilakukan Nabi Muhammad kepada Sayyidah Aisyah. Sampai-sampai Sayyidah Aisyah mendapatkan julukan Ummul Fuqara, ibu bagi orang-orang miskin, ibu bagi kaum fakir miskin. Sayyidah Aisyah bagi-baginya. Satu waktu Nabi Muhammad alaihi wasallam berkurban, menyembelih 1 ekor kambing. Satu hari Nabi Muhammad, mohon maaf, bukan berkurban, akan tapi menyembelih kambing. Begitu aja, bukan pada hari raya kurban. Nabi kemudian membagi-bagikan dagingnya tersebut, meminta kepada Sayyidah Aisyah untuk membagi-bagikannya. Dibagikan kepada teman-temannya Khadijah, dibagikan kepada keluarga, anak-anak yatim, dibagikan terus begitu sampai terbagi semuanya. Yang tersisa hanya 1 potong daging. Sayyidah Aisyah ketika melihat semuanya sudah habis, yang tersisa hanya 1 potong daging itu saja, Sayyidah Aisyah mengatakan, "Dhahabatil kul wa baqiya hadza." Wah, dagingnya udah habis semuanya, yang sisa hanya 1 potong daging ini aja. Nabi Muhammad tersenyum kepadanya kemudian berkata, "Kamu terbalik wahai Aisyah, baqiyatil kul wa dhahabat hadza." Wahai Aisyah, wa dhahaba hadza. Kamu terbalik, semuanya ada pahalanya, ada berkahnya, ada nilainya di sisi Allah, sebagai sesuatu yang akan kamu ambil hasilnya di akhirat. Semuanya ada, yang habis hanya yang 1 potong ini saja wahai Aisyah. Semua yang kamu sedekahkan di jalan Allah akan ada hasilnya, akan kamu ambil hasilnya. Sedekahmu hanyalah seperti surat yang kamu masukkan ke pos. Kamu kirimkan sekarang, nanti kamu akan mendapatkan hasilnya. Dikembalikan ketika datang ke negeri akhirat. Bahkan dikembalikan ketika kamu masuk ke dalam alam kuburmu. Dari sana Sayyidah Aisyah faham bahwasanya yang kita keluarkan di jalan Allah semuanya akan kita ambil hasilnya. Sementara yang kita nikmati sebagai bagian dari dunia kita, inilah yang akan habis, bahkan yang tersisa hanyalah hisabnya. Yang tersisa adalah pertanggungjawabannya, dari mana ia berasal dan untuk apa kamu menikmatinya.
Saudariku sekalian yang saya muliakan, semua didikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut menjadi sangat berhasil kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anhu arba, yang setiap kali mendapatkan dunia untuk diri beliau, beliau segera mengeluarkannya hari itu juga tanpa menunggu esok hari. Kedermawanan tak terkira, kedermawanan yang luar biasa. Diriwayatkan oleh khadimah yang berkhidmah di rumah beliau. Saudaraku sekalian saya muliakan, satu waktu kata khadimah tersebut, tuanku Aisyah, Sayyidah Aisyah mendapatkan uang yang cukup banyak, sangat banyak dari seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Kalau saya tidak salah ingat dari Sayyidina Abdurrahman ibn Auf. Beliau mendapatkan harta yang cukup banyak. Tentu saja sesudah wafatnya Nabi besar Muhammad SAW sekian tahun. Sayyidah Aisyah kini telah tumbuh menjadi seorang perempuan yang dewasa. Hari itu ia mendapatkan mungkin kalau dinilai kita sekarang 100 juta semacam itu. Berupa uang-uang koin yang berisi dinar, uang emas. Sayyidah Aisyah yang mendapatkan uang sangat banyak tersebut segera memanggil pelayannya. Kata beliau, kemarilah aku akan menuliskan nama-nama untukmu, ingat-ingatlah. Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan. Terus ditulis nama-nama tersebut oleh Sayyidah Aisyah. Kemudian memberitahu kepada budaknya itu, yang ini kamu kasih 2 dinar, yang ini kamu kasih 1 dinar, yang ini karena keluarganya banyak 3 dinar, yang ini sekian, yang ini sekian, yang ini sekian, yang ini sekian. Dari pagi Sayyidah Aisyah menuliskan nama orang-orang tersebut hingga di saat siang hari telah selesai 100 dinar tersebut telah berhasil beliau bagikan. Atau seperti yang saya sampaikan tadi, anggaplah 100 juta tersebut telah selesai semuanya beliau bagi-bagikan. Khadimah tersebut bercerita, sang budak itu bercerita. Dia bilang sore harinya Sayyidah Aisyah yang hari itu sedang berpuasa sunnah. Saya hanya menyuguhkan roti kering tanpa ada lauk. Yang beliau kemudian mencelupkan roti tersebut di minyak samin. Kemudian memakannya di saat beliau berbuka. Saya yang tak sampai hati mengatakan kepada beliau, wahai Sayyidah, coba tadi tuh, saya dikasih 1 dinar aja dah. Atau setengah dinar aja dah kamu kasihkan pada saya. Biar saya belikan daging untukmu. Saya akan memasak untukmu. Sehingga engkau berbuka dengan daging pada hari ini. Kau kan hari ini punya banyak uang wahai Sayyidah. Sayyidah Aisyah tersenyum. Kemudian berkata, kamu sih gak ngomong tadi. Saya kan lupa. Saya akan lupa katanya. Lupa bahwa beliau sedang berpuasa dan harus berbuka. Lupa, kita jangankan lupa buka puasa. Dari mulai malam sebelum kita puasa udah siap-siap besok mau puasa, bukanya pakai apa? Sayyidah Aisyah lupa, saudaraku sekalian. Dan beliau lupa terhadap dirinya sendiri. Lupa bahwa beliau memerlukan uang untuk sekedar makan. Karena beliau sibuk membagi-bagikannya kepada orang lain. Duhai, kedermawanan tingkat apa ini? Yang sampai lupa kepada dirinya sendiri karena sibuk berbagi kepada orang lain. Ya Allah, anugerahkan kami kedermawanan. Ya Allah, bagikan kepada kami sifat baik Ummuna Aisyah, sifat baik Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah. Ya Allah,
Jangan jadikan kami orang-orang yang pelit terhadap harta. Jangan jadikan kami orang-orang yang banyak berhitung untuk bersedekah. Ya Allah, karuniakan kepada kami kedermawanan. Yang ketiga, hal terakhir yang kita pelajari dari kehidupan Sayyidah Aisyah adalah zuhud beliau. Beliau menjadi perempuan yang sangat zuhud. Seperti yang tadi saya sampaikan. Menolak dunia untuk diri beliau, lebih berkenan untuk membagi-bagikannya kepada orang lain. Zuhud ini adalah sifatnya para wali. Sifatnya hamba-hamba tercinta di sisi Allah SWT. Mereka, dunia hanya ada di tangan mereka tanpa pernah masuk di dalam hati mereka. Dunia mereka hanya ada di tangan. Di tangan dengan begitu mudah mereka bagi-bagikan. Akan tetapi tidak pernah dibiarkannya dunia masuk di dalam hati mereka. Sebab mereka faham apa yang disampaikan Nabi Muhammad. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta terhadap dunia adalah induk segala macam perbuatan-perbuatan dosa. Semoga Allah angkat cinta dunia dari dalam hati kita. Semoga Allah angkat cinta dunia dari dalam hati kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nabi Muhammad mengajari Sayyidah Aisyah kezuhudan. Di masa hidupnya Nabi Muhammad, pernah satu waktu kawan Aisyah datang berkunjung. Dia pun masuk ke dalam rumah yang memang tidak seberapa itu. Sampai kemudian angin menerbangkan horden yang di sana terdapat kamar Nabi Muhammad SAW. Dia kemudian berkata kepada Sayyidah Aisyah, itu kamarmu kah Aisyah? Betul, kata Sayyidah Aisyah. Bolehkah aku melihatnya wahai Aisyah? Ini sebenarnya bukan hal yang baik ya. Kita jangan kepo sama kamarnya orang, sama hartanya orang. Ini tas kamu ya, boleh gak saya lihat isinya? Jangan. Ini HP kamu ya, boleh gak saya baca WhatsApp? Jangan. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Sayyidah Aisyah memberinya izin. Dia pun melihat, mengalir air mata perempuan tersebut. Dia melihat bukan karena kepo, tapi memang mau belajar. Dia lihat, kemudian dia bilang, Aisyah, saya pamit pulang. Pada sore harinya, wanita ini mengirimkan kasur. Tentu bukan juga kasur yang mewah seperti kasur kita di rumah. Enggak, kasur tipis. Hanya saja jauh lebih empuk daripada tikar. Yang memang hanya itu yang tergeletak di dalam kamar Sayyidah Aisyah. Tempat tidurnya bersama dengan Nabi Muhammad hanyalah beralaskan tikar, saudariku sekalian. Sayyidah Aisyah pun menerima pemberian tersebut, kemudian memasangnya di kamarnya. Saat malam hari Nabi Muhammad datang, kemudian berkata, Mahadhihi ya Aisyah. Apa ini wahai Aisyah? Itu adalah pemberian dari seorang kawan wahai Rasul. Ya Aisyah, akhrijiha. Wahai Aisyah, keluarkanlah segera kasur ini. Aku malu Allah Subhanahu wa taala melihat dunia di dalam rumahku wahai Aisyah. Keluarkanlah segera. Keluarkanlah segera wahai Aisyah. Ya Rasulullah, ini adalah pemberian, tidakkah sebaiknya kita menghargainya? Tidak wahai Aisyah, keluarkanlah segera. Sayyidah Aisyah pun kemudian mengeluarkan dan mengembalikannya ke rumah sahabatnya tersebut. Nabi mendidik sedemikiannya kepada Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah pun meriwayatkan tentang kesederhanaan dan kezuhudan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kehidupan istri-istrinya. Sayyidah Aisyah mengatakan, "Marrat alaina hilal, fahilal, fahilal, falam yuqad ala matbakhina nar." Datang purnama
berganti sabit, berganti purnama, berganti sabit, berganti purnama, berganti sabit. Dan di dapur kami tidak pernah mengepul api 3 bulan lamanya tersebut. Fa'ala madza tataqaddun wa tata'ashun. Ponakan yang mendengarkan kisah itu dari Sayyidah Aisyah bertanya, lantas kalian makan siang, makan malamnya pakai apa? Kalau kita dapur nggak mengepul, Gojek banyak banget di depan rumah kita. GoFood ngantri depan rumah kita. Sayyidah Aisyah ketika ditanya, fa'ala madza tataghaddun wa tata'ashun. Sayyidah Aisyah menjawab, alal aswadain. Kami makan siang dan makan malam hanya dengan kurma dan air putih belaka. 3 bulan lamanya hanya makan dan minum dengan kurma dan air belaka. Kemiskinan yang dialami keluarga Nabi adalah cara didik Allah dan Rasulnya kepada wanita-wanita pilihan yang telah dipilih Allah sebagai istri manusia teladan. Maka ketika salah seorang dari istri-istri Nabi ada yang mengeluhkan kemiskinan tersebut, Allah pun memberikan pilihan kepada mereka. Diturunkannya ayat ke-28 dan 29 dari surat Ahzab kepada Nabi Muhammad yang berbunyi, Ya ayuhan Nabi, qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila wa in kuntunna turidnallaha wa rasulahu wad daral akhirah fa innallaha 'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Wahai seorang nabi, wahai Nabi Muhammad, sampaikan kepada istri-istrimu itu, jika mereka menginginkan kesenangan dunia, jika mereka menginginkan kehidupan dunia dan kesenangannya, kemarilah, aku akan menyenangkanmu dengan dunia dan aku akan menceraikanmu dengan perceraian yang baik. Namun jika kalian menginginkan Allah dan Rasulnya dan kebahagiaan negeri akhirat, sesungguhnya Allah menyiapkan bagi wanita yang baik di antara kalian pahala yang begitu besar. Rasulullah membacakan pilihan ini kepada satu demi satu dari istri-istrinya, termasuk Aisyah. Kepadanya Nabi Muhammad berkata dengan diakhiri ucapan, wahai Aisyah, sebaiknya jangan kau putuskan perkara ini sampai kau diskusikan dengan kedua orang tuamu. Namun Aisyah menjawab, tidak ya Rasulullah, dalam hal yang semacam ini aku tidak akan berdiskusi dengan mereka. Wahai Rasulullah, sungguh aku mampu memilih sendiri. Wahai Rasulullah, dan aku memilih Allah. Dan aku memilihmu wahai Rasulullah. Dan aku memilih kebahagiaan di negeri akhirat. Tak mengapa, meski perutku harus kuganjal dengan batu. Tak mengapa, meski aku tidak memiliki harta yang dimiliki kawan-kawanku. Tak mengapa, meski aku tidak memiliki perhiasan yang dimiliki oleh mereka. Tak mengapa wahai Rasulullah, meski tidur beralaskan dengan tikar. Tak mengapa, aku memilihmu wahai Rasulullah. Sayyidah Aisyah memilih Allah. Sayyidah Aisyah memilih Rasulullah. Sayyidah Aisyah memilih kebahagiaan di negeri akhirat. Semoga kita menjadi perempuan yang seperti beliau juga. Dalam setiap pilihan yang diajukan oleh Allah SWT di atas muka bumi ini, semoga kita selalu memilih Allah dan Rasulnya hingga kita memilih kebahagiaan kelak di akhirat nanti. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, saudaraku sekalian yang saya muliakan, saya akan baca satu pasal, kemudian kita akan ada di bagian paling inti, bagian dari yang paling utama pada hari ini. Kita akan mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW bersama-sama pada hari ini. Rasanya besar sekali hati saya pada hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama di tempat yang penuh kemuliaan ini untuk sama-sama dapat
mengucapkan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan saya tidak kecil. Harapan saya sebagaimana Allah mengumpulkan kita pada hari ini, kelak di hari akhirat kita sungguh-sungguh dapat mengucapkan salam langsung di hadapan Nabi Muhammad. Harapan saya kita yang hari ini berkumpul dari jauh-jauh ataupun yang dari dekat, bahkan ada yang datang dari malam, ada yang datang dari kemarin, ada yang datang naik pesawat terbang, naik kereta api dengan segala kendaraan masing-masing. Saya berharap hari ini kita dikumpulkan di tempat ini, kelak di hari akhirat kita dapat berkumpul di hadapan Nabi besar Muhammad. Kita dapat berkumpul di hadapan Nabi besar Muhammad. Berkumpul karena cinta, semoga dibalas Allah SWT dengan pertemuan dengan yang dicinta. Berkumpul karena Nabi Muhammad, semoga di hari akhirat nanti kita berada di belakang Nabi Muhammad. Hari ini kita berkumpul dengan umat Islam, dengan para ustazah, dengan para hubabah, dengan perempuan-perempuan salehah, dan membahas tentang Ummul Mukminin, istri-istri baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di hari akhirat Allah kumpulkan kita dengan orang-orang saleh-salehah. Allah kumpulkan kita dengan para hubabah-hubabah. Allah kumpulkan kita dengan para habib-habib. Allah kumpulkan kita dengan orang-orang tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di belakang para wali-walinya Allah, di belakang istri-istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di belakang para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di belakang putri-putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di belakang Sayyidah Fatimah Zahra, di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Kau telah kumpulkan kami di tempat ini, jangan halangkan kami dari perkumpulan yang terbesar di akhirat nanti ya Allah. Jangan ada siapapun di antara kami, meski sebesar apapun dosanya, yang matanya di hari akhirat tak dapat memandang wajah Nabi Muhammad. Jangan halangkan siapapun di antara kami, meski seperti apapun dosanya, dari memandang wajah Nabi Muhammad. Jangan halangkan seorang pun di antara kami, meski seperti apapun besar dosanya, dari mengucapkan salam langsung di hadapan Nabi Muhammad di akhirat ya Allah. Ya Allah, inilah hajat-hajat kami. Kabulkanlah sebagaimana yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad. Ma sallama alayya ahadun min ummati illa waraddallahu alayya ruhi hatta rudda alaihi salam. Saat aku melihat umatku mengucapkan salam kepadaku sesudah wafatku, Allah akan kembalikan ruhku sehingga aku dapat menjawab salamnya ya Allah. Sampaikanlah janji Nabi Muhammad kepada kami. Jadikan kami semua salamnya dijawab oleh Nabi Muhammad ya Allah. Berikutnya, sebelum kita lanjutkan, kita akan membaca doa. Karena ini adalah waktu yang sangat mustajab, kita minta pada Allah SWT. Doa ini adalah doanya Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Doa agar kita minta diberi Allah Subhanahu wa taala segala kebaikan, dipindahkan keadaannya dari keadaan yang tidak menyenangkan menjadi keadaan yang menyenangkan. Dari azab kita minta dipindahkan menuju rahmat. Dari dosa kita minta dipindahkan menuju ampunan. Dari keburukan kita minta dipindahkan menuju kebaikan. Dari rasa takut kita minta dipindahkan menuju rasa aman. Dari kefakiran kita minta dipindahkan menuju kepada kecukupan. Dari kerendahan kita minta dipindahkan menuju kemuliaan. Dari kesedihan kita minta dipindahkan menuju kepada terhiburnya hati, bahagianya hati. Dari malas ibadah kita minta dipindahkan menuju kepada keadaan taat, keadaan semangat untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala semoga dalam kehidupan kita Allah senantiasa memandang kita dengan pandangan kasih sayangnya. Doanya sudah saya tuliskan juga di teks qasidah dan doa
yang ada di Instagram saya juga akan ditampilkan di layar. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, kita baca doa ini bersama-sama, semoga keberkahannya untuk kita dan seluruh keluarga kita. Untuk kita dan seluruh orang-orang yang kita sayangi. Untuk kita dan juga untuk seluruh negeri kita insyaallah. Mudah-mudahan senantiasa dijaga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anqulna wal muslimin minasyaqawati ila sa'adah wa minan nari ilal jannah wa minal adzabi ilal rahmah wa minadh dhunubi ilal maghfirah wa minal isaati ilal ihsan wa minal khawfi ilal aman wa minal faqri ilal ghina wa minadh dhulli ilal izz wa minal ihanati ilal karamah wa minadh dhiki ilal sa'ah wa minasy syarri ilal khair wa minal usri ilal yusr wa minal idbari ilal iqbal wa minas suqmi ilal sihha wa minas sukhti ilal rida wa minal ghaflati ilal ibadah wa minal fatrati ilal ijtihad wa minal khidlani ilal taufiq wa minal bid'ati ilal sunnah wa minal jawri ilal adl. Allahumma a'inna ala dinina bid dunya wa ala dunya bit taqwa wa ala taqwa bil amal wa ala al amal bit taufiq وعلى جميع ذلك بلطفك المفضي إلى رضاك المنهي إلى جنتك المسحوب ذلك بالنظر إلى وجهك الكريم يا الله يا الله يا الله يا رباه يا رباه يا رباه يا غوثاه يا غوثا يا غوثا يا أكرم الأكرمين يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المواهب العظام أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم إني أسألك التوفيق لمحابك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك والغنية عمن سواك. إلهي يا لطيف يا رزاق يا ودود يا قوي يا متين أسألك تألها بك واستغراقا فيك ولطفا شاملا من لدنك ورزقا واسعا هنيئا مريئا وسنا طويلا وعملا صالحا في الإيمان واليقين وملازمة في الحق والدين وعزا وشرفا يبقى ويتأبد لا يشوبه تكبر ولا عتو ولا فساد إنك سميع قريب. وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة لروح سيد الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. Berikutnya akan kukisahkan kepadamu kisah wanita paling ibu. Kisah wanita paling berharga bagi baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama. Sengaja tak kujadikan sebagai kisah di awal agar bekasnya lebih terasa di dalam hati kita untuk kita bawa pulang. Khadijah bintu Khuwailid. Khadijah bintu Khuwailid yang Nabi Muhammad berkata tentangnya, ruziqtu
hubbaha. Allah karuniakan kepadaku rasa cinta kepada Khadijah. Nabi Muhammad mengatakan tentang beliau, ma abdananillahu azza wa jalla khairan minha. Qad amanat bi hina kafara biyan nas wa saddaqatni hina kadhibani nas wa athbatani bimaliha wa ayyadatni bimaliha hina haramani nas wa razaqani Allahu azza wa jalla minhal aulad duna ghairiha. Allah tidak pernah menggantikan untukku yang lebih baik daripada Khadijah. Allah tidak pernah menggantikan untukku yang lebih baik daripada Khadijah. Dia adalah perempuan yang beriman di saat belum ada sesiapapun yang beriman. Dia percaya padaku di saat aku didustakan orang-orang. Dia mengorbankan hartanya di saat yang lain belum mau melakukannya. Dan Allah karuniakan untukku anak-anak dari rahimnya di saat tidak diberi dari selainnya. Khadijah bintu Khuwailid, perempuan luar biasa, indah, mempesona, istimewa dalam pandangan Allah Tuhannya, istimewa dalam pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi dan suaminya, dan tentu saja wanita paling istimewa bagi kita sekalian, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kau tanyakan kepadaku apa yang istimewa dalam dirinya, sungguh saya tak tahu bagaimana harus menjawabnya. Sebab semua yang ada dalam dirinya adalah istimewa. Beliau teladan dalam segala aspek kehidupan. Namun, jika kau tanyakan padaku apa yang menurutku paling istimewa, izinkan sekurangnya 3 hal ini untuk dapat menjawab pertanyaanmu itu. Belajarlah dari Sayyidah Khadijah sekurangnya 3 hal. Contohlah dari Sayyidah Khadijah sekurangnya 3 hal. Yang pertama, bagusnya niat. Saudariku sekalian yang saya muliakan, tahukah kamu Sayyidah Khadijah adalah perempuan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti ajarannya Nabi Allah Ibrahim Al-Khalil dan mengikuti ajaran-ajaran yang terdahulu. Ia bahkan sudah bisa membaca dan bisa menulis. Di saat jangankan perempuan, laki-laki pun jarang ada yang mampu melakukannya. Dari sinilah Sayyidah Khadijah tahu bahwa di saat beliau memasuki usia menikah, itu adalah waktu terutusnya Nabi akhir zaman. Satu waktu Sayyidah Khadijah bermimpi bahwasanya ada bulan purnama, cahaya gemilau jatuh turun ke rumahnya, kemudian jatuh tepat di pangkuannya. Cahaya tersebut kemudian terang benderang menyinari rumahnya. Kemudian cahaya tersebut menyinari kota Mekah. Cahaya tersebut terus membias hingga menyinari seluruh dunia. Sayyidah Khadijah datang kepada saudara sepupunya, Waraqah bin Naufal. Ia bercerita kepadanya yang adalah seorang pendeta ahli kitab tentang mimpinya tersebut. Sang pendeta mengatakan, in sadaqti fi ma qulti ya Khadijah. Jika benar apa yang kau sampaikan padaku, ketahuilah wahai Khadijah, yusyak an yub'ats nabi akhir zaman. Sebentar lagi akan terutus nabi akhir zaman. Dan jika benar mimpimu tersebut, nabi itu nanti akan keluar dari rumahmu, yang artinya kamu akan menjadi istrinya.
Berdebar hati Sayyidah Khadijah mendengar itu. Akan tetapi tahun demi tahun berlalu dan tidak ada kabar mengenai Nabi yang diutuskan. Dia pun menikah. Kemudian punya 2 orang anak. Suaminya meninggal dunia. Menjanda, kemudian menikah lagi. Punya 1 orang anak. Dan suaminya yang kedua tersebut menjadikannya seorang wanita yang kaya raya. Karena dia adalah seorang laki-laki pengusaha terbesar di kota Mekah pada saat itu. Ketika sang suami meninggal dunia, Khadijah menjadi perempuan janda paling kaya di kota Mekah. Dan bukan hanya kaya, ia adalah seorang perempuan yang sangat amat dermawan. Ia setara ratu pada masa tersebut. Saudaraku sekalian, lamaran-lamaran berdatangan, dia menolaknya. Dia sudah tidak tertarik untuk menikah lagi, apalagi usianya pun sudah pula tidak muda lagi. Akan tetapi satu hari, ketika budaknya pulang sesudah membawa barang dagangan bersama baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kala itu usianya 25 tahun, sang budak laki-laki bernama Maisarah pulang dengan membawa kabar berita. Wahai tuanku, wahai Khadijah, aku bersama dengan Muhammad pulang dengan membawa harta yang sangat banyak. Perdagangan kita laku keras. Akan tetapi wahai Tuan, bukan itu yang ingin aku ceritakan kepadamu. Tahukah kamu kemana berjalan ada awan menaungi Muhammad? Dan kabar yang lebih mencengangkan lagi, saat kami semuanya, saat kami berdua sedang beristirahat di sebuah pohon, yang sampai sekarang pohon ini ada di Jordan sana. Kami berdua didatangi seorang pelayan karena diminta oleh seorang rahib untuk datang menemuinya. Ia akan berbicara sesuatu yang penting. Muhammad memintaku untuk menemuinya karena dia ingin beristirahat di bawah pohon tersebut. Aku pun datang padanya. Ia bertanya kepadaku tentang Muhammad sambil memandang ke arah luar jendela yang dari atas jendela tersebut terlihat Muhammad sedang berada di bawah sebuah pohon. Ia bertanya padaku beberapa hal mengenai Muhammad. Aku pun menjawabnya. Tiap kali aku berusaha membohonginya, dia sudah tahu segala sesuatu tentang Muhammad. Bahkan hal-hal yang tidak aku tahu sekalipun. Dia kemudian berkata sembari memandang pohon itu. Innalladzi tahta dhillatil kasyajarah huwan nabi. Ketahuilah, laki-laki yang berada di bawah pohon itu adalah seorang nabi. Tuan, dia ternyata calon nabi yang akan diutuskan. Berdebar hati Khadijah, teringat mimpi-mimpinya di masa ia belia. Ia pun menyimpan hal tersebut. Kemudian ketika ia telah bulat hatinya, ia pun menyampaikan lamaran tersebut. Dan yang ingin saya ceritakan padamu teman-teman, ketika semuanya sudah direncanakan, pesta pernikahan sudah direncanakan, izin dari kedua mempelai dan keluarganya sudah didapatkan, Khadijah menemui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan sesuatu yang penting. Dengarkanlah ucapannya. Wahai Muhammad, aku ingin menikah denganmu seperti yang kamu tahu. Bukan karena kamu adalah seseorang yang tampan rupawan, meskipun itu iya. Bukan karena kamu adalah pemuda yang gagah rupawan, meskipun itu iya.
Bahkan bukan karena kamu adalah seorang laki-laki yang tak pernah berdusta, yang baik akhlaknya, sehingga semua orang mempercayaimu. Bukan karena itu, hai Muhammad. Aku ingin menikah denganmu karena aku kira kamu adalah calon nabi yang akan diutus oleh Tuhan. Kamu adalah calon nabi yang akan diutus oleh Allah. Wahai Muhammad, aku berharap dengan aku menikahimu, engkau dapat membawaku menuju Allah. Aku berharap jika aku menikah denganmu, engkau tidak menyia-nyiakanku dan membawaku menuju Allah. Bawalah aku menuju Allah, wahai Muhammad, yang kelak akan mengutusmu. Khadijah menikah dengan Nabi Muhammad karena Allah. Bukan karena mengharapkan diperlakukan dengan baik, karena memang Nabi Muhammad orang baik. Bukan karena berharap diperlakukan dengan penuh cinta, karena Nabi Muhammad sejatinya memang seseorang yang penuh cinta. Bukan. Ia ingin menikah dengan Nabi Muhammad karena ingin agar di saat Nabi Muhammad menjadi seorang Rasul, Khadijah dibawa menuju Allah. Khadijah dibawa menuju Allah. Khadijah menginginkan Nabi Muhammad karena Allah. Khadijah menginginkan Nabi Muhammad bukan karena Nabi Muhammad, melainkan karena Allah. Jika dalam hidup kamu bisa belajar hal ini, kusampaikan padamu bahwa hidupmu akan berlimpahan berkah. Kusampaikan padamu bahwa hidupmu akan penuh dengan kebaikan-kebaikan. Kusampaikan padamu sebab innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap perbuatan tergantung dari bagaimana niatnya, dan setiap orang hanya akan diberi sesuai dengan niatnya. Nabi Muhammad mendengar itu, kemudian berkata, "Wahai Khadijah, aku tidak tahu kebenaran ucapanmu itu. Saya tidak tahu apakah saya akan menjadi seorang nabi seperti persangkaanmu, ataukah tidak sesuai dengan persangkaanmu. Akan tetapi kusampaikan padamu, wahai Khadijah, jika aku kelak menjadi seorang nabi, aku tidak akan meninggalkanmu. Namun jika aku ternyata bukan seorang nabi seperti yang kau kira, aku yakin Allah yang kamu ingin menikah denganku karenanya tidak akan menyia-nyiakanmu. Jika aku seorang nabi, aku tak akan meninggalkanmu, wahai Khadijah. Jika aku bukan seorang nabi, kamu kan menikah denganku karena Allah. Aku yakin Allah yang kamu menikah denganku karenanya, dia tidak akan menyia-nyiakanmu." Subhanallah. Subhanallah. Saudariku sekalian, Nabi sangat faham bahwa sesuatu jika dikerjakan karena Allah dan untuk Allah tak akan pernah sia-sia. Jika kamu menikah karena Allah, entah suamimu akan mencintaimu, entah Allah langsung yang akan mencintaimu karena kamu menikah karenanya, dia yang tidak akan pernah menyia-nyiakanmu. Apapun jika dilakukan karena Allah, tak akan pernah berujung kecewa. Karenanya, jika kamu dalam hidupmu berjumpa kecewa,
lihatlah niatmu. Jangan-jangan selama ini kamu meniatkannya bukan karena Allah. Ingat itu. Jika kamu hadir di majelis ini karena Allah, kamu tak akan kecewa meski duduk dimanapun. Jika kamu melakukan segala sesuatu karena Allah, kamu tak akan pernah merasakan kecewa. Sebab Allah lah langsung yang akan memberikan balasannya untukmu. Maka lillahi dama wattasal wa maka li ghairillahi inqata'a wa fasal. Segala sesuatu jika dikarenakan Allah melakukannya, maka akan berkesinambungan dan akan bertemu dengan hasilnya. Akan tetapi jika kamu melakukannya tidak karena Allah, akan terputus dan tidak akan berjumpa dengan hasil yang diharapkan. Kita ingin berujung dengan surga. Kita ingin berujung dengan jumpa kelak di hari akhirat nanti dengan sang baginda. Karenanya di dalam hidupmu di dunia pastikan perbaharuilah niatmu, perbaikilah niatmu, baguskanlah niatmu, bikin indah niatmu itu. Untuk segala macam hal yang kamu lakukan, pastikan kamu melakukannya hanya karena Allah. Pastikan kamu melakukannya hanya karena tahajud, karena sedekah, karena sholat sunnah, karena jangan baca Quran surat Ar-Rahman niat biar suami tambah sayang. Justru sebaliknya, sayangi suamimu karena kamu berharap Allah yang akan menyayangimu. Ganti. Jangan li'ajlin nas, jangan karena siapapun, akan tetapi hanya karena insya. Hal kedua yang ingin kita pelajari dari Sayyidah Khadijah, ada 3 aja, adalah kedewasaan, pemikiran yang sangat matang, kebijaksanaan yang luar biasa. Saya akan bawakan untukmu 2 kisah. Yang pertama saat Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu di Gua Hiro. Nabi Muhammad pulang dengan panik, berlari-lari, tubuhnya gemetar, mengetuk-ngetuk pintu. Kemudian Sayyidah Khadijah membukanya. Nabi Muhammad gemetaran hanya berkata dengan satu ucapan, Zammiluni ya Khadijah, zammiluni. Selimutilah aku wahai Khadijah, segeralah selimuti aku. Sayyidah Khadijah melihat suaminya panik, gak ikutan panik. Kenapa? Dewasa. Bijaksana. Kamukah orangnya yang begitu? Atau justru sebaliknya? Suami panik gak kalah panik istrinya. Anak sakit, suami panik, istrinya lebih-lebih lagi. Suami panik, istri pingsan. Belajarlah kebijaksanaan dari Khadijah. Ia adalah perempuan matang. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Iman membuatnya tenang dalam segala keadaan. Dipapahnya suaminya dengan penuh kasih sayang. Sampai ia dibaringkan di atas pembaringan. Diselimuti suaminya sesuai dengan perintahnya. Terus sampai suaminya tenang, ia buatkan mungkin kalau di kita semacam minuman-minuman hangat. Sampai kemudian ketika suaminya tenang, tanpa ditanya suaminya bercerita tentang apa yang terjadi baru saja ketika ia di Gua Hiro tadi. Seseorang datang padaku wahai Khadijah, ia kemudian mendekapku seraya mengatakan, ya Muhammad,
Iqra, wahai Muhammad bacalah. Aku bilang ma'ana biqari, saya nggak bisa baca. Ia mendekapku wahai Khadijah dengan sangat erat sampai aku pikir aku akan kehabisan nafas kemudian meninggal dunia. Ia kemudian melepaskanku. Ia berkata, ya Muhammad Iqra, wahai Muhammad bacalah. Aku kembali berkata, ma'ana biqari, saya nggak bisa baca. Laki-laki itu kemudian mendekapku lebih erat lagi sampai aku pikir inilah dia waktunya aku akan segera meninggal dunia. Ia kemudian melepaskanku kembali dan berkata, Iqra, bacalah wahai Muhammad. Tak ku tahu dari mana ia tahu namaku. Akan tapi ketika aku mengatakan ma'ana biqari, saya tidak dapat membaca. Ia kembali mendekapku dengan erat. Hingga di kali yang keempat aku berkata, madza aqra, apa yang harus aku baca. Laki-laki itu berkata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah wahai Muhammad, demi Tuhanmu yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah demi Tuhanmu yang maha mulia, yang telah mengajarkan dengan pena, mengajarkan manusia apa yang tidak dia ketahui. Laki-laki tersebut kemudian meninggalkanku. Aku gemeteran, kehabisan nafas. Namun ucapan tersebut seperti melekat di kepalaku. Aku segera keluar dari gua dan aku turun berlari-lari menuju rumah ini wahai Khadijah. Sayyidah Khadijah mengatakan padanya, dan sampai engkau ketakutan sedemikian rupa, apa yang kau takutkan wahai Muhammad? Amin masin Yusuf, kamu takut makhluk halus mengganggumu? Nabi Muhammad mengangguk kemudian berkata,